Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu, Ustaz, saudara-saudara sekalian, janganlah kita menjadi orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 115, wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Tahukah kamu siapakah orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya? Yakni orang-orang yang sudah pernah mendapat petunjuk, tetapi setelah itu dia menyimpang dari jalan Allah, an sabilillah. Lalu Allah murka kepada mereka dan mereka akan merasakan jilatan api neraka besok di akhirat. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu saudara sekalian, wa man yushaqiqir rasula, tahukah kamu siapakah orang yang menentang Rasulullah? Orang yang menentang Rasulullah itu adalah orang yang mengada-ngada, membuat bid'ah dalam bidang akidah. Apa dia? Itu tentang rububiyah dan uluhiyah. Tak pernah lidah Rasulullah mengucapkan rububiyah dan uluhiyah. Lalu dibagi menjadi 3. Namanya Trinitas Tauhid. Tak pernah ada di dalam Al-Quran uluhiyah, rububiyah. Tak juga diucapkan dengan bibir Rasulullah yang mulia uluhiyah, rububiyah. Tetapi zaman sekarang muncul banyak para ulama mengesalkannya. Apa yang dikesalkan? Apakah istilah uluhiyah dan rububiyah itu yang paling mengesalkan? Bukan itu saja. Yang paling mengesalkan ujung-ujungnya itu. Apa? Ujung-ujungnya itu adalah mengkafirkan orang-orang Islam selain dari pengikut Ibnu Taimiyah. Masya Allah. Ujung-ujungnya itu. Inilah menimbulkan malapetaka di mana-mana ada umat Islam yang kehilangan masjid, kehilangan musholla. Sampai-sampai di suatu tempat ketua Muhammadiyah tidak boleh ceramah di Masjid Muhammadiyah. Kenapa? Karena ada di dalamnya orang-orang yang berpaham harus mengikut alirannya. Kalau tidak, karena Muhammadiyah sudah dituduh oleh mereka dengan istilah firqah dhallah. Orang NU pun bisa pula kehilangan masjid kalau tidak diperhatikan. Dikuasai oleh suatu firqah yang nuduh sesat firqah-firqah lain. NU firqah dhallah. Jemaah tabligh firqah dhallah. Nah, orang-orang inilah yang disebut golongan Mujasimah. Bagaimana itu? Yang awalnya mulai dari kajian uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, trinitas tauhid. Awalnya, ujung-ujungnya mengkafirkan orang yang berwasilah, mengkafirkan orang-orang yang tidak memakai jenggot,
mengkafirkan orang-orang yang memperingati Maulid Nabi. Nah, tapi bagus kalau di Arab Saudi acara Maulid Nabi diganti dengan Maulid bin Bas. Kenapa? Karena Maulid bin Bas, Maulid Albani itu tidak bid'ah. Tapi kalau Maulid Nabi itu bid'ah. Masya Allah. Sehingga muncullah maulid-maulid lainnya dengan berbagai macam bentuk. Termasuklah maulidnya Muhammad bin Salman. Yang dibuatkan pula patungnya, dibuatkan gambarnya, ada pula orang yang bersalaman dengan gambarnya itu. Ya Allah. Nah, kembali kita kepada persoalan penyelusupan Yahudi ke dalam dua kelompok. Ada dua kelompok yang diselusupi oleh Yahudi dan dibiayai. Satu kelompok sempit. Nah, inilah sempitnya bid'ah semua. Yang kedua kelompok longgar selonggar-longgarnya, namanya liberal. Kedua-duanya dibiayai. Ada yang dibiayai dari Timur Tengah, ada yang dibiayai dari Barat. Tapi kuncinya sama-sama dari Yahudi kedua-duanya. Kelompok sempit sampai sesempit-sempitnya. Saking sempitnya mau buang air saja pun susah. Sempit sesempit-sempitnya, salah semua yang lain. Ingin meloloskan kepala saja susah. Nah, begitulah gambarannya. Tidak persis sih seperti itu, tapi itulah tasawurnya, gambarannya. Kelompok sempit, sesempit-sempit ini merusak Islam yang disenangi oleh Yahudi dan diciptakan oleh Yahudi memang seperti itu, dan bergabung dengan kelompok-kelompok sempitnya yang sebelumnya sudah ada juga. Nah, sehingga berkobarlah dia masuk ke seluruh dunia. Yang kelompok longgar, selonggar-longgarnya serba boleh. LGBT boleh, nikah beda agama boleh, sama-sama merayakan perayaan Natal boleh, bank riba boleh, serba boleh, longgar sekali. Ujung-ujungnya lepas dari Islam. Nah, kalau aliran sempit tadi sesempit-sempitnya tidak bisa masuk ke Islam, nggak sampai ke Islam, saking sempitnya, tidak mendapatkan mutiara inti Islam itu, saking sempitnya nggak bisa masuk, saringannya ketat sekali. Ini merugikan Islam. Nah, aliran terlalu sempit dengan aliran terlalu longgar, kedua-duanya diciptakan oleh Yahudi. Mereka bergabung, aliran terlalu sempit bergabung dengan aliran semi khawarij di zaman ini, dan kemudian ide terlalu lapang yang dari Yahudi ini dia bergabung dengan liberal karena 99% ada kesamaannya. Nah, kedua-duanya ini adalah tantangan terhadap umat Islam. Siapakah umat Islam yang di tengah, yang wasatan ini, wasatan yang di tengah? Itulah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang aliran sempit ini tidak mau dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia maunya Ahlus Sunnah saja. Aliran longgar tidak mau pula dia Ahlus Sunnah, dia mau Al Jamaah saja, mau yang bersama-sama saja, tidak mau dua Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mau. Kalau sunnah saja, kalau ada duit, mana? Ada. Mana ada? Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau ada apa, 1.000 dulu letak kau supaya mudah nah. Kalau ada orang minta sedekah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Aliran yang terlalu sempit ini juga didanai oleh Yahudi Timur Tengah. Aliran terlalu longgar dibiayai oleh Yahudi Amerika dan Inggris, termasuk di Harvard University, kemudian termasuk di McGill University, tempat kuliahnya Musdah Mulia, tempat kuliahnya Harun Nasution, tempat kuliahnya Nur Khalis Masjid. Nah, di situ dia itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, itulah tantangan. Dan itu sudah takdir dari Allah. Tantangan itu pasti ada. Tidak enak kalau tantangan itu tidak ada. Nah, sekarang jadi seru. Pengajian-pengajian jadi ramai. Nah, tapi jangan sekedar ramai pengajian saja. Ekonomi diperhatikan juga. Karena Rasulullah mengatakan 9 dari 10 rezeki diberikan oleh Allah di dunia bisnis, di dunia perdagangan. Karena itu umat Islam sekarang sudah mulai memperhatikan dunia perdagangan. Ya, walaupun masih bersaing umat Islam dengan Indomaret, bersaing dengan Alfamart, umat Islam malah bisa belajar kepada orang-orang Cina yang memiliki Alfamart dan Indomaret. Kenapa? Karena ada ungkapan yang menyatakan utlubul ilma walau bisin. Belajarlah, tuntutlah ilmu tentang bisnis sekalipun kepada orang Cina ataupun sampai ke negeri Cina. Alangkah jauhnya negeri Cina, berapa biayanya. Tapi kan orang Cina sudah ada di Indonesia, Indomaret dan Alfamart. Belajarlah bagaimana manajemennya sehingga dia mendapatkan keuntungan paling kurang 7 juta per hari. Kalau kurang dari 7 juta nanti karyawannya tidak bisa digaji. Jadi usahakan 2 kali lipat, 3 kali lipat, terus menerus ada peningkatan. Nah, belajarlah dari ini. Wahai umat Islam, kalau tidak punya modal sendiri dari Indonesia, minta ke Arab Saudi, berdakwah melalui perdagangan. Selama ini Salafi Wahabi berdakwahnya melalui masjid-masjid saja. Alangkah bagusnya kalau berdakwah melalui bisnis. Banyak orang yang terpikat. Kita tahu bahwa yang membawa Islam ke Indonesia ini adalah pedagang-pedagang Parsi, Gujarat, pedagang Arab dulunya. Nah, sekarang pun harus kembali seperti itu. Cuma berdagangnya dengan peralatan yang berbeda, lebih mudah sekarang ini. Kalau ada Shopee Cina, buat pula lah Shopee Muslim. Kenapa? Karena belajar dari mereka. Utlubul ilma walau bisin. Belajar bisnis lah walaupun kepada orang Cina. Sin itu Cina. Belajarlah. Asal jangan bisnisnya itu judi online. Itu jangan bisnisnya nanti rentenir. Jangan. Tapi bisnislah dengan wajar. Jangan yang kurang ajar. Nah, belajar kepada siapa? Belajar kepada Cina yang sudah ada di Indonesia. Bagaimana mereka hemat, bagaimana mereka membina karyawan, bagaimana menanam kejujuran. Memang satu-satu ada yang tidak jujur kedapatan hari ini, tapi itu sifatnya insidental, sifatnya kecil, atau dalam bahasa Arab tuh an-nadir, jarang-jarang. An-nadir kal ma'dum, yang jarang-jarang itu dianggap tidak ada. Ambillah yang positifnya, buang yang negatifnya. Di mana-mana pun orang Islam 100% pun ada juga yang mencelat, nipu sikit-sikit, tapi tidak banyak.
Kita tidak ingin menghapuskan yang haram-haram, yang tidak bagus itu 100%, tapi mengurangi, sangat mengurangi. Jangan sampai terjadi. Kita tidak pula bisa bersih seperti malaikat, tapi jangan pula menjadi mencelat seperti binatang, karena kita ini berada secara tubuh seperti binatang, tapi secara otak rohani seperti malaikat. Kita berada di tengahnya. Nah, bagaimana kita membuat kestabilan? Allah berikan buku petunjuknya. Apa buku petunjuknya? Al-Quran yang mengatakan wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah Islam, jalan yang benar. Ikuti. Jangan ikuti jalan lain yang mencerai-beraikan kamu di antara sesama umat manusia. Demikianlah diwasiatkan kepadamu agar kamu menjadi orang yang terpelihara, orang-orang yang bertakwa. Ilahuna, sampai di sini dulu. Arju minkum afwan, aku harapkan maaf darimu, dari Anda pendengar semua. In wajadtum fiha khata'at, jika terdapat pada uraianku ini yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, semoga Allah memberikan petunjuk dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Jalan Pasir Putih, Kabupaten